Syarifah tidak bisa melakukan apa-apa. Habibah pun masih bimbang dengan saran kawannya itu untuk lapor polisi. Saat ini, entah mengapa segala keputusan apapun terasa salah dalam hidup Habibah. Sampai keesokan harinya, Habibah diam saja di kamar. Beberapa maid mengetuk pintu kamar untuk mengantarkan makanan, tapi Habibah sama sekali tidak menyentuhnya. Kondisi Habibah terus berlanjut. Maid yang mengawasi gerak-gerik Habibah di dalam rumah akhirnya melaporkan kondisi tersebut kepada Z. Z stres mendengarnya. Dia berpikir bagaimana caranya Habibah mau makan dan tidak membuat dirinya sendiri sakit. Sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia segera mengambil ponsel, membuka browser dan mengetik sesuatu yang bisa dia jadikan senjata jika Habibah masih kukuh menolak makan. Z menyeringai samar. Good, kurasa ini cukup kuat untuk membuat Habibah berhenti seperti itu, gumamnya. Z langsung pulang malamnya. Mengumpulkan para maid yang bekerja dan memarahi mereka habis-habisan. Tidak becus. Apa saja yang kalian lakukan sampai Habibah tidak mau makan? I'm sorry, sir. Nyonya Habibah menolak apapun makanan yang kami bawakan. Z langsung menuju ke kamar Habibah. Dia membawa makanannya sendiri. Benar saja, wajah sang istri benar-benar pucat. Dia hanya berbaring di kasur. Tidak tidur, tapi juga tidak terlihat benar-benar sadar. Jiwanya seperti hilang. Saat melihat Z datang, dia langsung membuang muka. Kenapa tidak mau makan, Habibah? Apa kamu ingin makan sesuatu? Katakan saja, biar para maid itu yang membuatkannya. Habibah diam saja. Z segera meletakkan nampan makanan ke atas meja dan mendekati Habibah. Please, kamu harus makan, Habibah. Jangan menyakiti dirimu sendiri. Lagi, Habibah hanya diam. Z frustrasi. Dia bukan tipe orang yang bisa membujuk orang lain. Selama ini, tidak ada yang pernah menentang apapun perkataannya. Ini jelas situasi yang sulit untuk Z. Habibah, aku nggak lapar. Z menarik napas panjang. Do you want to kill yourself? Sengaja tidak mau makan agar kamu mati, Habibah mengiyakan dengan santai. Z mengepalkan telapak tangannya. Mudah sekali wanita itu mengatakannya. Seolah nyawanya tidak berharga sama sekali. Wow, aku salah menilaimu. Kupikir kamu muslimah yang taat, yang paham agama. Kukira kamu tahu dosanya bunuh diri seperti apa. Bahkan katanya, jiwamu tidak akan diterima Tuhan, kan? Tapi sepertinya pemikirkanku selama ini salah. Kamu sama saja dengan wanita lain di luar sana. Sebenarnya, Z juga baru tahu soal itu. Dia belum banyak tahu tentang Islam. Saat mendengar laporan dari maidnya bahwa Habibah terus menolak makan, Z tahu wanita itu tidak akan bisa dibujuk dengan mudah. Lalu dia mencari informasinya di internet dan menjadikannya sebagai senjata agar Habibah tidak menolak makan lagi. Sementara Habibah, dia kaget saat mendengar Z mengatakan itu. Dia langsung menatap sang suami dengan kelopak mata melebar. Apa yang kamu katakan? What? Bukankah kamu yang seharusnya lebih paham soal ini? Habibah menggigit bibir, lalu kembali memalingkan wajahnya. Z gregetan. Dia naik ke ranjang dan menarik wajah Habibah agar mereka saling menatap satu sama lain. Aku akan menyuapimu. Z mengambil piring makanan di meja. Dia menyendokkan sedikit makanan dan membawanya ke depan bibir Habibah. Habibah. Wanita itu malah memalingkan wajah. Aku sudah bilang nanti makan sendiri. No. Kamu makan sekarang. Habibah menggeleng. Aku belum lapar, Z. Z kesal. Dia menekan sendok logam itu pada bibir Habibah, memaksakan gumpalan makanan tersebut masuk ke celah bibirnya. Habibah murka. Dia tidak suka diperlakukan seperti itu. Stop, Z. Kalau begitu makan. Bisakah kamu tidak memaksaku sekali saja? Apa semua yang kamu lakukan selama ini belum cukup? Aku lelah, Z. Habibah kesal bukan main. Aku hanya ingin kamu makan, sekarang. Habiskan makanan ini dan aku akan segera keluar. So simple, tapi kamu membuatnya rumit sampai aku terpaksa memaksa. Habibah masih memalingkan muka.
Z yang kesal akhirnya memakai cara gila, dia terus memaksa sendok itu masuk ke mulutnya. Kamu jahat, Z. Penjahat kejam. Pembunuh. Habibah meracau tanpa henti. Air matanya menderas, membasahi pipinya yang pucat karena kekurangan nutrisi. Z diam saja. Dia membiarkan Habibah meluapkan segalanya dengan memukuli dadanya. Penjahat. Pembunuh. Suara Habibah melemah seiring waktu. Napasnya naik turun. Z langsung memeluk wanita itu dan mendekapnya dengan erat. Habibah menangis sesenggukan, dadanya sakit sekali. Sesak yang tidak bisa dia jelaskan. Silakan keluarkan semua amarahmu, Habibah. Aku tidak akan membela diri lagi. But please, jangan menyiksa diri dan meminta cerai dariku. Habibah terus menangis. Z bisa merasakan bagaimana pakaiannya mulai terasa basah oleh air mata Habibah. Sampai kapanpun, tidak akan pernah ada perceraian di antara kita. Kita akan tetap bersama, Habibah. Sampai kapanpun, ikatan pernikahan kita tak akan pernah putus. Dasar egois. Keras kepala. Penjahat. Suara Habibah masih terdengar meski tertahan oleh pelukan Z. Dia terus menggumam sambil menangis, dan Z membiarkannya. Biar saja Habibah ngata-ngatainya sampai puas, asalkan dia berhenti menyiksa dirinya sendiri. Aku juga tidak menginginkan Aziz mati. I swear. Aku memang penjahat. Aku punya bisnis haram, tapi soal kematian Aziz, aku tidak pernah sekalipun menginginkannya. Itu memang kesalahanku karena tidak berhasil melindunginya, tapi aku tidak pernah mengharapkannya. Tapi kamu yang membawa Aziz ke dunia penjahatmu, Z. Dia tidak tahu apa-apa soal dunia luar. Dia sendirian. Dia. Habibah tidak kuat mengatakannya. Tenggorokannya sakit, dadanya sakit, napasnya sesak. Seluruh tubuhnya menyakitkan. Aku tidak pernah mengajaknya, Habibah, aku tidak sengaja bertemu dengannya, dan dia sendiri juga yang ingin bergabung. Maybe. Just maybe, kalau semua bisa diulang, aku tidak akan mengizinkannya bergabung. Kami hanya berteman pada awalnya. Aku menyukainya karena kepribadiannya. Dia pemuda yang ceria, dan anggotaku juga menyukainya. Tapi siapa yang menyangka, tragedi seperti ini akan terjadi. Mendengar penjelasan Z, Habibah tidak tahu harus mengatakan apa. Apakah mungkin Aziz sendiri yang meminta bergabung dengan Z? Aku tahu, sulit untukmu mempercayaiku, Habibah. Tapi aku tidak mungkin berbohong tentang Aziz. Aziz. Habibah menggumam parau. Yeah. Itu kesalahanku. Aku yang seharusnya mencegah dia masuk ke duniaku, tapi aku malah menyambutnya. Hanya saja, semuanya sudah terjadi, Habibah. Semuanya terjadi karena suatu alasan, dan sampai sekarang aku hanya ingin tahu apa hal baik dari takdir kejam yang ada di depan mata kita ini. Habibah terisak-isak. Kalimat Z menyayat hatinya lebih dalam. Betapa kesepiannya Aziz selama ini sampai dia menginginkan masuk ke grup penjahat dan berteman dengan Z, Habibah merasa bersalah. Aku punya sesuatu untukmu. Z mengeluarkan ponsel dari saku pakaiannya. Mungkin ini bisa sedikit menghiburmu. Mungkin dengan itu juga kamu akan percaya dengan ucapanku. Sejenak, Habibah kaget. Dia merasa familiar dengan ponsel itu. Apa ini? Z tersenyum tipis. Lihat saja. Kenang-kenangan dari Aziz. Habibah terkejut. Dia langsung menerima ponsel itu. Z sendiri sebenarnya lupa dengan ponsel Aziz. Elliot yang mengamankannya waktu itu sebelum kemudian memberikannya kepada Z. Katanya, mungkin butuh di masa depan. Tidak dia sangka ucapan asal Elliot ternyata terjadi. Z mengusap sisa air mata di pipi Habibah. Aku harap itu bisa sedikit menghiburmu, aku akan keluar. Please, jika kamu membutuhkan sesuatu, minta kepada Maid yang bekerja. Mereka akan memenuhi apapun yang kamu mau. Habibah diam saja. Z akhirnya keluar dan menutup pintu kamar. Sepeninggal Z, mata Habibah sangat fokus memperhatikan ponsel Aziz. Ini benar punya Aziz. Hanya melihat benda milik Aziz membuat air mata Habibah banjir lagi. Dia langsung membuka ponsel itu.
Isinya kebanyakan hanya pesan-pesan Aziz bersama Habibah. Foto-foto random yang mereka saling kirim satu sama lain, dan juga beberapa foto baru kelulusan Aziz bersama dua temannya. Kakak bersyukur kamu punya teman yang baik, Aziz. Kalau sempat, kakak ingin sekali bertemu mereka dan mengucapkan terima kasih. Ada foto Aziz bertiga dengan dua temannya. Aziz mengeditnya menjadi bingkai dan menyimpannya dalam folder dengan nama Memories. Marco dan Yeriko, gumam Habibah. Jemarinya menggeser lebih jauh ke album itu, dan menemukan beberapa video yang ditandai dengan nomor-nomor. Video. Habibah menekan salah satu video. Suara video itu berisik, tapi Habibah masih bisa mendengar beberapa gumaman Aziz yang berkali-kali terdengar kagum. Ini di mana? Video itu menunjukkan pemandangan dari ketinggian. Ponsel Aziz biasa saja, jadi kualitas kameranya juga standar, tetapi Habibah masih bisa melihat jelas bahwa video itu diambil dari jarak yang tinggi. Wah, ini bagus sekali, bos. Saya nggak pernah naik helikopter. Hati-hati ponselmu jatuh, Aziz. Pemandangan dari atas indah sekali. Kak Habibah pasti berkali-kali lihat pemandangan seperti ini. Kakakmu pernah naik helikopter? Hehe, tidak sih. Tapi kakak kan bekerja di Taiwan, jadi pernah naik pesawat. Lalu terdengar suara tawa pelan dari Z. Habibah menggigit bibirnya melihat rekaman itu, suara Aziz dan Z yang bercampur dengan gemerisik rekaman yang berisik membuat dada Habibah sesak sekali. Aziz. Habibah berpindah ke video lain. Di situ wajah Aziz tampak jelas. Dia berjalan di sebuah jalanan sepi di kota asing yang Habibah yakini berada di luar negeri. Sekarang aku di Rusia. Nggak pernah menyangka akan ke Rusia seumur hidup. Halo, Kak Habibah. Aziz sudah pernah ke Rusia loh. Bukan Kak Habibah saja yang pernah ke luar negeri. Lalu dia menjulurkan lidah di depan kamera, iseng mengejek Habibah. Semakin banyak video yang Habibah buka, semakin sesak dadanya melihat itu semua. Senyum tulus dan ekspresi riang adiknya tampak tidak dibuat-buat. Lalu Habibah tiba pada video paling akhir. Di situ, Aziz duduk di kursi yang ada di kamarnya dan merekam dirinya sendiri. Hai Kak Habibah. Aziz enggak tahu saat kakak melihat video ini, Aziz masih hidup atau enggak, soalnya ya kakak bisa lihat sendiri. Aziz mengusap darah yang keluar dari hidungnya sambil tersenyum pahit. Sebenarnya, Aziz cuma ingin buat kenang-kenangan aja sih, hehe. Di video ini, aku mau bilang sesuatu. Kak Habibah, Aziz sayang banget sama Kak Habibah. Makasih ya, karena kakak udah jagain Aziz selama ini. Kakak gantiin peran Umi sama Abi buat besarin Aziz, sampai merantau jauh ke Taiwan. Aziz bangga banget sama Kak Habibah. Kakak itu Wonder Woman. Hebat. Aziz mengacungkan kedua jempolnya. Dia tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Kak, ada hal lain lagi yang pengen Aziz kasih tahu ke kakak. Jadi gini, Aziz itu punya teman baru, namanya Bos Jaguar. Nama aslinya Z Arbatov. Dia itu bule Kak, orang Rusia. Hebat kan Aziz punya bos bule, hehe. Aziz tertawa sendiri. Tapi dia itu baik banget, Kak. Enggak pernah Aziz ketemu sama orang yang tulusnya seperti dia. Dari luar sih kelihatannya sangar ya. Kayak penjahat. Nyeremin kalau orang belum kenal dia, tapi aslinya dia baik banget, Kak. Aziz jadi berandai-andai, andai aja dia berjodoh sama Kak Habibah. Pasti kalian cocok banget. Walaupun kalian ibarat kutub negatif dan positif. Tapi entah kenapa, Aziz yakin Kak Habibah bisa mengajak Bos Z keluar dari dunianya yang kelam. Dunianya memang kelam, tapi kalau Kak Habibah berhasil bikin dia tobat, Aziz yakin pahalanya gede banget. Pokoknya, Aziz berharap Kakak Habibah pulang secepatnya dari Taiwan, terus kalian kenalan, syukur-syukur kalau berjodoh, terus Aziz yang jadi walinya. Masya Allah. Ngebayanginnya aja udah bikin Aziz bahagia. Tiba-tiba Aziz terbatuk, dan dari video itu terlihat banyak darah di tangannya. Kemudian Aziz menatap kamera dengan senyuman yang tetap terpasang di wajahnya.
Hanya kali ini air matanya semakin deras, pun dengan suaranya yang makin parau. Udah dulu ya, Kak. Aziz mau istirahat. Sakit ternyata enggak enak, ya. Tapi, Aziz ikhlas kalau sakit ini akan mempercepat pertemuan Aziz dengan Umi dan Abi. Aziz udah enggak sabar ketemu mereka. Tapi Aziz juga kasihan sama Kak Habibah kalau ditinggalin sendiri. Kak, kalau Aziz udah enggak ada, kakak janji ya. Jangan nangis, jangan sedih, apalagi putus asa. Harus strong. Ingat, Allah selalu bersama kita. Kakak harus bahagia pokoknya. Daah Kak Habibah, Assalamualaikum. Habibah menutup mulutnya. Dia tidak kuasa menahan suara tangisannya saat video itu berakhir. Dada Habibah nyeri sekali melihat semua kenangan Aziz. Dia tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Dia hanya bisa menangis dan terus menangis. Setelah melihat semuanya, hatinya merasa bersalah. Z tidak berbohong, dia tidak pernah mengajak Aziz ke dunianya. Aziz. Z bangun. Suasana hatinya kurang bagus pagi ini, tapi ada banyak pekerjaan yang harus diurus. Z datang ke ruang makan setelah mencuci muka, dan menemukan banyak makanan sudah tersaji di meja. What is this? Z bertanya. Maid yang ada di dapur sedang menyiapkan peralatan makan. Sarapan untuk pagi ini, Tuan. Maaf saya terlambat mengabari bahwa sarapan sudah siap. Z semakin mengernyit. Ini masih sangat pagi. Tumben sekali kalian sudah siap sepagi ini. Maid itu hanya tersenyum. Z lagi-lagi memperhatikan makanan yang tersaji di meja makan. Itu bukan makanan yang biasanya disajikan oleh para maid. Z menyentuh salah satu wadah yang berisi nasi halus. Atau entahlah, dan beberapa wadah lain yang berisi pelengkap. Apa ini bubur? Z mengedik jijik. Yes, sir. What the fuck? Memangnya sudah berapa tahun kalian bekerja denganku? Bukankah aku pernah memberitahu kalian, aku tidak suka makanan lembek? It's disgusting. Para maid menunduk. Sama sekali tidak berani menjawab. Sebenarnya memang bukan mereka yang memasak. Itu aku yang memasak. Habibah tiba-tiba datang. Z kaget. What? Apa kamu bilang? Aku yang memasak, Z. Aku tidak tahu kalau kamu nggak suka makanan lembek. Jangan salahkan mereka. Itu aku yang membuatnya, mereka cuma bantu menata di meja, jelas Habibah. Z mengumpat dalam hati. Sekarang dia malah merasa bersalah karena mengumpati makanan itu. Makanan yang dimasak Habibah. Kamu benar-benar yang memasaknya. Sorry, aku tidak tahu kalau kamu. Singkirkan saja makanannya, potong Habibah tiba-tiba. No, no, no. Aku akan memakannya. Habibah menatap Z dengan ragu. Tapi barusan kamu bilang tidak suka makanan lembek. Maaf, aku memang nggak tahu soal ini. Singkirkan saja, tapi jangan dibuang. Nanti biar aku yang makan sendiri. Mubazir. It's okay. Aku masih bisa memakannya. Aku tidak alergi kok, hanya kurang suka. Tidak masalah kalau nggak suka, Z. Biar aku. Z menahan tangan Habibah yang hendak memindahkan bubur di meja makan. Aku sudah bilang kalau aku bisa memakannya, kan? Kam, duduklah denganku. Habibah masih merasa tidak enak, tapi Z terus meyakinkannya. Dia akhirnya mengikuti Z dan duduk di sampingnya. Tidak lama kemudian Annelies juga keluar kamar. Wajah gadis itu masih mengantuk. Rambut kemerahannya diikat asal dan longgar. Ekspresinya langsung kaget saat melihat Habibah di meja makan. Habibah. Selamat pagi, Annelies. Selamat pagi. Wait, what? Kamu. Sial, Annelies sampai bingung harus bicara apa saking kagetnya. Ya jelas saja dia kaget. Dia masih ingat bagaimana ekspresi Habibah saat menangis di kamarnya setelah ribut dengan Z. Annelies bahkan masih ingat betapa Habibah ingin sekali pergi dari rumah ini. Duduk. Suara Z menyadarkan lamunannya. Annelies memutar bola mata, menatap pria itu dengan lirikan tak bersahabat. Annelies mendekati Habibah dan merangkul lengannya. Seharusnya kamu duduk di sampingku saja, Habibah. Memangnya tidak panas dekat-dekat dengan titisan iblis sepertinya.
Apalagi sekarang sedang kemarau, kamu bisa terbakar. Z mengerang kesal. Dia ikut menarik lengan Habibah yang lain. Says my wife. Aku lebih berhak duduk bersamanya. Cek, lepaskan tanganmu itu dari Habibah. Kamu menyakitinya. No. Kamu yang akan menyakitinya. Terjadi insiden saling tarik sebentar sebelum Habibah mengerang kesal dan menarik kedua tangannya dari kakak beradik itu. Sarapannya jadi atau tidak? Annelies dan Z akhirnya mengalah. Habibah menyajikan semangkuk bubur ayam itu kepada Z yang berada di sampingnya, sementara Annelies yang duduk di seberang disiapkan oleh maid yang sejak tadi berdiri di sekitar meja makan. Wow, apa ini Habibah? Porridge. Habibah mengangguk. Apa kamu bisa memakannya? Annelies mengangguk dengan antusias. Of course. Lagi pula aku bukan tipe pemilih makanan. Tapi si Z dia. Ucapan Annelies terhenti saat Z langsung memelototinya. Tentu saja Annelies tahu. Z itu benci makanan lembek apalagi bubur. Dia ingat sekali kakak sepupunya itu pernah muntah hanya karena makan sepucuk sendok bubur saat berada di rumah singgah Rusia. Oke, let's eat. Annelies memakan dengan lahap. Dia tidak ada masalah dengan bubur dan masakan Habibah juga enak. Di sisi Habibah, dia sejak tadi memperhatikan bagaimana ekspresi Z yang terlihat menahan diri saat memasukkan gumpalan bubur itu ke dalam mulutnya. Dia bahkan tampak lama sekali mengunyah padahal bubur itu sangat lembek dan bisa ditelan hanya dengan beberapa kali kunyahan. Benar tidak enak? Ya. Z menggeleng. Enak kok. It's good. Habibah tahu itu bohong. Ekspresi Z jelas sekali. Habibah merasa bersalah. Kalau tidak kuat hentikan saja, Z. Jangan dipaksakan. It's okay, Habibah. Aku sudah bilang berkali-kali kalau aku bisa memakannya. Pelan-pelan dan sambil menahan mual, Z menghabiskan semangkuk bubur ayam itu. Perutnya terasa tidak enak, dan sensasi mual di mulutnya terasa begitu kuat. Buru-buru Z meminum air putih untuk menghilangkan rasa aneh di mulutnya. Annelies yang duduk di seberang makan dengan nikmat. Dia sesekali menyeringai, menertawakan dalam hati saat melihat ekspresi konyol Z hanya karena terpaksa makan bubur buatan Habibah. Makanannya enak, dan aku bisa menghabiskannya. Z memperlihatkan mangkuknya yang sudah kosong ke hadapan Habibah dengan bangga. Habibah semakin merasa bersalah melihatnya. Tanpa bisa ditahan lagi, dia tiba-tiba memeluk Z dan terisak di dadanya. Annelies nyaris tersedak air minumnya ketika melihat adegan itu. Dia buru-buru menyudahi sesi sarapannya, dan mengode kepada para maid yang ada di sana untuk meninggalkan mereka berdua. Annelies tak ingin jadi obat nyamuk di sana. What happened? Apa ada yang sakit? Butuh sesuatu? Habibah menggeleng, ia malah lanjut menangis dalam pelukan Z. Z menangkup kedua pipi Habibah yang masih tertutup cadar kemudian menatap matanya lekat. Aku minta maaf, Z. Aku sungguh minta maaf. Z melebarkan kelopak matanya, kaget luar biasa. Dia tidak menyangka Habibah akan meminta maaf padanya. Apakah Upin Ipin sudah tinggi? Kenapa semua ini terasa tidak nyata? Minta maaf untuk apa? Karena jadi istri durhaka. Habibah semakin kencang menangis. Terisak-isak sampai sesegukan. No, kamu tidak perlu minta maaf untuk hal itu. Semuanya adalah salahku. Aku yang seharusnya minta maaf padamu. Z jelas tak mau Habibah menyalahkan dirinya sendiri. Aku minta maaf, Z. Aku tidak mau mendengarkan semua penjelasanmu. Maafkan aku. It's okay, love. Aku yang salah. Aku yang seharusnya minta maaf. Padahal kamu yang selalu ada di sisi Aziz sampai akhir hayatnya. Kamu juga yang membuat adikku bahagia di sisa-sisa umurnya, tapi aku malah. Z mencium ujung kelopak mata Habibah. Aku melakukannya karena dia memang menyenangkan. Aku berhutang budi padamu, Z. No, jangan berpikir seperti itu. Aziz bekerja untukku, dan aku memperlakukannya sama seperti Julio, Elliot, atau yang lainnya. Has such a nice kid and good boy. Terima kasih sudah membuat hidup Aziz bahagia di hari-hari terakhirnya.
Aku sebagai kakaknya tidak bisa membahagiakan dia bahkan di saat-saat terakhir. Maafkan aku karena terus menyalahkanmu. Z tersenyum tipis dan mendekap Habibah lebih erat. Hatinya lega. Seolah, beban berat yang dia tanggung di bahunya terangkat begitu saja. Selama beberapa saat, mereka tetap berada dalam posisi seperti itu. Masing-masing bisa merasakan detak jantung satu sama lain. Itu menenangkan, baik untuk Habibah pun dengan Z. Mereka lalu melepaskan pelukan. Z membawa Habibah ke kamar, dengan menggendongnya ala bridal style. Sesampainya di kamar, mereka berbaring bersama, dan masih berpelukan. Habibah. Dia sedikit tersentak ketika mendengar suara Z yang terdengar serak. Begitu menggelitik hingga tanpa sadar Habibah menggigit bibirnya sendiri di balik cadar. Z menyentuh tali cadar Habibah, menarik helaian kain itu hingga menampilkan wajah sang istri yang bersemu kemerahan. Z, aku. Ucapan Habibah terhenti, terpotong ketika belah bibir Z telah menangkapnya terlebih dahulu. Z menciumnya. Pelan Z. Ini bukan pertama kalinya Habibah merasakan lengan kekar Z memerangkap pinggangnya dalam dekapan. Namun entah mengapa kali ini terasa berbeda. Terasa lebih. Sepertinya benar teori di luaran sana. Bercumbu setelah bertengkar, rasanya seperti belah duren di malam pertama. Apa tidak masalah kalau aku melakukannya dengan sedikit bersemangat? Z bertanya. Habibah memejamkan mata, mengangguk kecil sebagai jawaban. Di saat seperti ini, mana mungkin juga Habibah akan menolak. Rasanya seperti sedang liburan. Habibah mengernyit heran. Melihat kebingungan di wajah Habibah, Z tersenyum kecil. Kamu terlihat begitu menyegarkan Habibah, rasanya jadi lebih gurih dan sangat enak. Habibah tersipu. Berusaha mencari sisi lain untuk menatap hanya agar tidak bertemu pandang dengan pria itu. Mereka pun mengakhiri perdebatan mereka dengan hubungan suami istri di situ. Setelah melakukan itu mereka pelukan erat. Dia merasakan detak jantung masing-masing yang perlahan-lahan kembali normal. Ternyata kamu begitu hebat kalau di atas. Z menyeringai jahil. Habibah malu dan memukul dada Z kemudian turun dan tidur berbalik memunggunginya. Cute, batin Z. Tingkah malu-malu Habibah selalu berhasil membuatnya gemas. Z mendekati Habibah, menempelkan dada telanjangnya pada punggung Habibah yang juga tidak tertutup kain. Mereka kembali berpelukan, atau lebih tepatnya Z yang tidak mau melepaskan tubuh Habibah. Please, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku, I love you to death, bisik Z.